Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Kalau saudara masih ingat, kita sedang berbicara mengenai doa. Jadi kita harus belajar mengenai doa. Dan kalau saudara ingat, minggu yang lalu kita bicarakan dari 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama itu sedang berbicara mengenai ada 4 macam doa yang tertulis di dalam ayat ini. Dikatakan bahwa, saya baca di dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan, I exhort therefore that first of all supplication, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ini, ayat yang pertama ini ada 4 macam doa yang kita bisa pelajari, saudara. Yang dikatakan yang pertama adalah supplication, yang kedua prayer, yang ketiga intercession, yang keempat giving of thanks. Itu. Saya kira 4-4-nya penting, saudara. Sebab itu saya mau ulangi sedikit apa yang saya sudah share minggu yang lalu agar supaya mungkin bagi saudara yang sudah lupa, saudara diingatkan kembali, atau bagi saudara yang mungkin masih kurang mengerti, mungkin hari ini bisa diberi pengertian yang lebih jelas lagi. Nah, yang pertama adalah supplication. Supplication itu doa yang seperti apa? Saudara? Kalau kata supplication rasanya kayaknya sulit dimengerti. Tetapi kalau kita mau mengerti dengan bahasa kita sendiri yang biasa yaitu supplication itu adalah earnest prayer atau doa yang dinaikkan kepada Tuhan dengan keyakinan. Jadi kita perlu belajar berdoa dengan yakin. Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, kalau saudara mau buka atau catat saudara supaya saudara ingat. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat benar, gampang sekali bahwa doa yang disebut supplication ya, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 itu dikatakan doa orang benar. Pertama-tama syarat untuk berdoa dengan yakin itu harus didoakan oleh orang benar. Nah, siapa itu orang benar? Orang benar, saya percaya saudara-saudara pendengar semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa kita, untuk menanggung semua hukuman kita, yang sudah mati dan bangkit kembali dari kematian. Nah, kita percaya akan apa yang Yesus sudah accomplish buat kita, maka kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita menjadi orang benar bukan karena apa yang kita lakukan, bukan perbuatan baik kita, bukan. Tetapi apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Apa yang Yesus sudah accomplish buat kita itulah yang kita percayai yang menjadikan kita orang benar. Jadi kita dikaruniai kebenaran oleh Tuhan. Suatu anugerah kita menjadi orang benar. Nah, bagi kita orang-orang benar itu yang bisa berdoa supplication ini. Jadi katakan doa orang benar yaitu kita semua bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan yakin. Jadi kita orang-orang benar harus berdoa dengan yakin. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita bisa berdoa dengan yakin, itu kan? Nah, untuk kita bisa berdoa dengan yakin bahwa pasti apa yang kita doakan itu akan terjadi, akan terjawab. Itu adalah kalau kita berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi kita harus mengetahui dahulu kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya. Ya, kita harus banyak baca firman Tuhan. Di situ ada banyak ketetapan-ketetapan Tuhan. Di situ ada banyak janji-janji Tuhan yang sudah disediakan buat kita. Yang Tuhan katakan bahwa Tuhan akan lakukan ini untuk kamu. Tuhan akan lakukan ini untuk kamu. Aku berjanji untuk ini. Jadi Tuhan sudah memberikan janji-janjinya kepada kita. Nah, kalau kita berdoa berdasarkan janji Tuhan, berarti kita berdoa di atas janji Tuhan, maka kita bisa yakin bahwa apa yang kita doakan itu pasti kita akan dapati. Karena
itu yang Tuhan sudah katakan Tuhan akan berikan kepada kita, atau Tuhan sudah sediakan buat kita. Maka kalau Tuhan sudah sediakan dan kita berkata, yes Lord, apa yang Tuhan sudah sediakan itu saya mau, saya minta, maka saudara, kita akan mendapatkannya. Nah, jadi itu cara berdoa supplication. Nah, mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, salah satu contoh yang kita bisa ambil yaitu pada waktu Elia. Saudara tahu Nabi Elia. Elia itu adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Melakukan hal-hal besar yang luar biasa. Nah, Elia itu disuruh oleh Tuhan untuk berbicara kepada Ahab, raja yang jahat. Yang punya istri Jezebel, yang sangat jahat. Untuk berkata kepada Ahab bahwa karena apa yang Ahab lakukan yang jahat itu, maka Tuhan akan menutup langit. Dan tidak akan turun hujan. Walaupun embun pun tidak akan ada. Sampai, kata Elia, sampai aku mengatakannya. Nah, itu adalah pesan dari Tuhan untuk dibicarakan kepada Ahab. Nah, saudara, untuk Elia berani datang ke seorang raja yang jahat dengan kata-kata yang seperti itu adalah suatu miracle. Itu suatu keberanian yang luar biasa. Itu suatu iman yang luar biasa. Bahwa dia tahu karena Tuhan suruh, maka pada saat dia mengatakannya, walaupun dia sedang menghadapi seorang raja yang jahat, dia tahu dia tidak akan celaka karena perlindungan Tuhan. Nah, ini adalah suatu keyakinan. Nah, Elia berbicara pada Ahab. Setelah Elia berbicara pada Ahab, dia keluar dari istana Tuhan berkata, pergi ke Brook Cherith. Pergilah ke sungai Kerit. Karena Tuhan berkata, ke sana, di sana aku sudah menyediakan makanan buatmu. Aku sudah mengirimkan seekor gagak untuk memberi makanan kepadamu. Dan engkau bisa minum dari air di kali Kerit itu, di sungai Kerit itu. Jadi Tuhan tahu bahwa Ahab pasti akan mengejar Elia, akan mencari Elia, akan membunuh Elia. Itulah sebabnya sebelum Elia ditangkap, Tuhan sudah berkata, pergi ke Brook Cherith. Maka Elia langsung berangkat ke sana. Saya bisa bayangkan Elia lari menuju ke Brook Cherith karena dia tahu keadaannya sangat bahaya. Sampailah dia di sana. Di sanalah Tuhan menyembunyikan Elia selama bertahun-tahun. Nah, sekarang saudara, di situ Elia bisa minum, bisa makan, burung gagak memberi makan kepada dia. Nah, sampai sekian tahun akhirnya dia dikirim ke seorang janda dan sebagainya. Setelah 3,5 tahun, Tuhan berkata lagi pada Elia, pergi ke Ahab. Nah, saudara, ini untuk pergi ke Ahab saja membutuhkan iman. Bayangin, Ahab sedang mencari-cari dia. Ahab sampai menyuruh utusan-utusannya ke negara-negara lain untuk mencari Elia. Nah, sekarang Elia disuruh menghadap Ahab. Saudara bisa bayangkan, itu adalah suatu bahaya yang luar biasa. Tapi Elia berani datang ke Ahab karena Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang menyuruh. Maka dia tahu dia tidak akan celaka karena Tuhan yang menyuruh dia. Maka Elia datang ke Ahab dan Elia berkata apa? Tuhan akan turunkan hujan. Sekarang kamu cepat pulang, katanya, karena hujan akan turun. Nah, setelah Elia mendeklarasikan bahwa hujan akan turun, Elia tidak diam saja, saudara. Kita lihat di sini. Ini lagi saya sedang katakan doa orang benar. Elia langsung lari naik ke atas gunung. Di sana dia berdoa. Walaupun dia sudah dapat dari Tuhan firman bahwa hujan akan turun, dia tetap ke sana dan berdoa untuk hujan turun. Saudara tahu di sini. Jadi the same, kalau kita juga mau berdoa, supplication, kita mesti melihat dulu apa yang kita mau minta, adakah di dalam janji Tuhan, adakah di dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu ada di situ, kita datang kepada Tuhan membawa supplication. Kita berkata, Tuhan sudah berkata bahwa di dalam firman-Mu Tuhan menjanjikan saya ini. Sebab itu Tuhan, sekarang saya datang kepadamu dengan yakin bahwa apa yang sudah Engkau janjikan itu akan terjadi pada diri kita. Jadi sama seperti Elia. Elia dapat message dari Tuhan. Elia berkata kepada Ahab. Kemudian Elia tidak tinggal diam. Dia lari berdoa. Saudara, dia berdoa supaya turun hujan. Padahal Tuhan sudah janjikan kan, hujan akan turun. Tapi dia tetap berdoa untuk hujan turun. Nah, pada waktu dia berdoa, dia panggil bujangnya. Dia berkata kepada bujangnya, pergilah kamu ke atas bukit itu. Lihat ke atas langit. Apakah ada awan?
Nah bujangnya lari ke sana. Kita tidak tahu berapa jauh dari dia sampai si bujangnya itu pergi ke atas bukit untuk melihat adakah awan. Bujangnya balik lagi dan berkata, tidak ada awan. Langit begitu cerah, clear, tidak ada apa-apa di langit. Elia berkata, masih berdoa Elia. Dia berkata, pergi lagi, lihat lagi. Bujangnya lari lagi ke sana. Naik ke atas bukit lagi untuk mencari. Dan saudara tahu, Elia berdoa lagi. Jadi itu doa yang dengan yakin, saudara. Dia berdoa. Doa orang benar. Elia orang benar. Orang yang disuruh oleh Tuhan. Orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Dan dia berdoa dengan yakin. Pergi lagi. Pegawainya pulang lagi. Enggak ada apa-apa. Elia bilang pergi lagi. Nah saudara lihat di sini. Satu kali pergi tidak ada apa-apa. Kedua kali pergi tidak ada apa-apa. Ketiga kali pergi tidak ada apa-apa. Keempat kali pergi tidak ada apa-apa. Kelima kali pergi tidak ada apa-apa. Saudara bisa bayangkan. Tetapi kalau kita mau berdoa dengan yakin, itu tidak pernah give up. Akan terus lagi. Nah persoalannya buat kita hidup di zaman ini. Kita sudah dibiasakan di-spoil dengan instant things. Everything instant. Instant coffee, instant makanan, instant apa-apa semuanya instant. Sebab itu kita sudah mempunyai mentalitas bahwa kalau kita minta kepada Tuhan pun mintanya instant sekarang datang. Dan kalau tidak terjadi sekarang, kita merasa give up. Langsung kita udahlah, mungkin nggak jadi, mungkin Tuhan bohong, mungkin mungkin Tuhan tidak berkenan. Kita bikin excuse bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tetapi mari kita melihat yang dimaksud dengan ini. Doa orang benar bila dengan yakin. Ya, yakin, keyakinan kita akan janji Tuhan itu adalah suatu respect kita kepada Tuhan. Bahwa kita menghormati Tuhan. Tuhan karena Engkau yang berbicara. Saya percaya. Karena Engkau yang berbicara pasti Engkau fulfill. Nah inilah iman saudara. Nah kita tahu sampai yang ke-7 kali bujangnya sana. Bujangnya berkata, baru saya lihat ada awan sebesar tangan, telapak tangan. Nah, di sini kita lihat saudara-saudara, sebesar telapak tangan. Apa artinya awan sebesar telapak tangan dibandingkan dengan langit yang besarnya luar biasa? Apa artinya? Mestinya secara otak nggak ada artinya. Tapi Elia berkata, that's it. Dia berkata, pergi kepada Ahab, kasih tahu Ahab, cepat. Kalau enggak kamu kehujanan. Nah, sudah lihat di sini. Ini adalah doa yang dengan yakin didoakan oleh orang benar. Benar sebentar lagi saudara. Wah, hujan turun dengan derasnya. Nah, kejadiannya terjadi. Nah, kalau kita mau berdoa, doa supplication itu doa yang dengan earnest, dengan yakin, dengan pengertian bahwa pasti dia jawab. Dan tidak pernah give up sampai jawabannya datang. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat the next adalah kata Tuhan di sini katakan yang pertama-tama supplication, yang kedua prayer. Nah, prayer itu apa? Ya prayer, doa. Doa yang berupa petition prayer. Saya sudah terangkan minggu yang lalu bahwa kalau kita sedang mengalami crossroad antara dua ke sana atau ke sini. Nah, disitulah kita butuh direction dari Tuhan, ya kan? Nah, di sini nggak ada di Alkitab ini kata Tuhan belok ke kanan atau belok ke kiri, nggak ada. Nah, disitulah kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, saya sudah dapat kerjaan, dua-duanya bagus Tuhan, gajiannya bagus Tuhan, company-nya bagus Tuhan, benefitnya bagus Tuhan. Tapi yang mana ya Tuhan ya? Nah, kita bilang, Tuhan, saya datang kepadamu karena Engkau yang tahu all things. Tuhan itu omniscient, tahu segala sesuatu. Sebab itu, saya nggak tahu, saya tahu luarnya aja bagus, tapi saya nggak tahu di dalamnya orang-orang yang akan kerja sama saya itu akan baik-baik atau jahat-jahat. Saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu, kan? Nah, jadi kita bilang Tuhan, direct me untuk saya bisa mengetahui yang Tuhan kehendaki itu company ini atau company ini. Nah, di situ kita mengadakan petition sama Tuhan dan Tuhan berkata, yes, Tuhan kasih direction. Dan kita sekali lagi saya katakan minggu yang lalu, kalau kita bertanya pada Tuhan, kita harus percaya Tuhan pasti jawab. Hanya kita harus belajar mendengarkan Tuhan, belajar mengetahui bagaimana caranya Tuhan menjawab kita. Tapi Tuhan pasti jawab. Itu. Nah, mari kita lihat contoh. Contoh
dari ini adalah kalau kita melihat Daud, saudara. Daud itu adalah setelah menjadi raja orang Israel. Dia adalah raja yang hebat. Dia panglima perang yang hebat. Dia itu setiap kali membawa orang Israel perang, menang, selalu menang. Tetapi kita harus mengetahui the humbleness daripada Daud. Humility daripada Daud. Dia selalu bergantung kepada Tuhan. Yang kita lihat ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Tetapi yang jelas sekali, satu kali orang Filistin menyerang Israel. Nah, pada waktu orang Filistin menyerang, Daud itu sudah sering kali berperang segala macam bangsa dan dia itu menang. Tapi Daud tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus maju? Kemudian Daud berkata, apakah engkau akan beri kemenangan kepada kami? Itu dia bertanya pada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan berkata, maju, kata Tuhan, aku akan beri kemenangan. Daud maju dengan tentaranya, menang. Nah, betul kan? Menang. Karena dia berjalan di dalam rencana Tuhan. Tidak lama kemudian, orang Filistin nyerang lagi. Nah, sekarang kalau saudara jadi Daud, bagaimana rasanya? Oh, gampang kok. Filistin yang lalu juga Tuhan bilang suruh maju, saya maju, menang. Ya, kita bisa take for granted. Tapi Daud dengan rendah hati datang lagi kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, diserang lagi Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus maju? Apakah engkau akan berikan kemenangan kepada kami? Sama pertanyaannya. Tuhan berkata, maju, kata Tuhan. Aku akan beri kemenangan kepadamu. Tapi, nah disinilah salah. Tuhan punya strategi. Itulah sebabnya kita perlu selalu mengikut sertakan Tuhan dan meminta direction dari Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada aku, tapi, kata Tuhan, engkau sekarang jalan mengelilingi pohon murbai. Mungkin di situ ada hutan pohon murbai. Dan Tuhan berkata, kelilingi pohon itu. Jangan menyerang seperti yang lalu. Tapi seranglah dengan jalan memutari pohon murbai. Ada strategi dari Tuhan. Maka Daud mengikuti direction Tuhan. Dia mengelilingi pohon murbai itu, menyerang orang Filistin dari sana, menang lagi. Sudah lihat di situ kan? Jadi kerendahan hati kita untuk bersandar kepada Tuhan itu penting sekali. Nah, mari kita bandingkan dengan kejadian pada waktu Joshua membawa orang Israel memasuki Kanaan. Dan kota pertama yang harus dikalahkan adalah kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah kota yang sangat kuat, saudara. Karena dikelilingi oleh tembok yang tebal sekali. Kalau saudara bayangkan, rumahnya Rahab itu di atasnya tembok. Di atas tembok ada rumah. Saudara bisa bayangkan, tembok itu tebalnya seperti apa. Nah, orang Israel tahu Jericho itu kuat sekali. Tetapi Tuhan memberikan direction kepada Joshua. Joshua berdoa bersandar pada Tuhan. Tuhan berkata, kelilingi tembok itu. 1 hari 1 kali. Jangan bersuara. Semua orang Israel harus mengelilingi itu. Baris. Hari kedua lakukan yang sama. Hari ketiga sampai hari yang ke-6. Kelilingi tembok Yeriko itu 1 kali tanpa bersuara. Pada hari yang ke-7. Kelilingi tembok itu 7 kali. Nah, pada saat yang terakhir, keliling yang terakhir, bersoraklah semua dengan gegap gempita. Aku akan melakukan sesuatu. Joshua lakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Walaupun saudara kalau bayangkan, enggak mudah berbicara pada orang Israel untuk melakukan sesuatu yang doesn't make sense. Tapi orang Israel akhirnya menurut. Pada hari yang ke-7 tembok itu hancur. Satu kota yang besar, kota yang kuat, dihancurkan, dikalahkan oleh orang Israel. Nah, saudara bisa lihat kan, hebat sekali. The next kota yang harus mereka kalahkan adalah kota Ai. Kota Ai itu kota kecil. Nah, sekarang mari kita lihat di situ. Joshua dan pemimpin-pemimpin Israel merasa, oh kota kecil, Jericho aja kita kalahkan gitu kan. Ya udah kirim pengintai dah masuk Ai. Pengintai dikirim. Pada waktu pengintai datang dia kata, kota kecil. Gak usah semua kita maju, sebagian kita aja. Dan saudara, Joshua tidak bertanya kepada Tuhan. Langsung nyerang, kalah. 36 orang Israel mati.
Nah, saudara, di situ Joshua bisa menjerit Tuhan, why Tuhan, why? Kenapa Tuhan? Kenapa? Saudara, karena Joshua tidak tanya Tuhan. Memangnya kenapa? Karena kalau Joshua bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab, jangan serang. Karena ada dosa di tengah-tengah kamu. Bereskan dosa itu dulu, baru kamu bisa maju dan menang. Karena Joshua tidak bertanya, mereka maju sendiri tanpa minta pimpinan Tuhan, maka mereka kalah hanya oleh kota kecil. Kalah selesai. Sampai akhirnya mesti dibereskan dahulu dosa Akan yang sudah mencuri segala macam emas perak dari orang Jericho. Akhirnya sesudah dibereskan baru mereka bisa menang. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat di sini humbleness kita perlu. Prayer itu adalah petition kepada Tuhan, biar kita selalu bersandar kepada Tuhan di dalam setiap langkah kita. Yang ketiga adalah intercession. Doa yang ketiga adalah intercession. Saya percaya saudara semua tahu, intercession adalah doa syafaat, gitu kan? Doa syafaat. Doa syafaat adalah doa di mana kita datang kepada Tuhan bukan berdoa bagi diri kita sendiri, tetapi berdoa bagi orang lain. Ya. Mengapa kita harus berdoa buat orang lain? Karena di sekeliling kita ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana caranya datang kepada Tuhan. Mereka tidak tahu doa itu bagaimana. Dan mereka tidak tahu ada pertolongan dari Tuhan. Sebab itu kita perlu mendoakan bagi mereka. Dan terutama kita doakan agar supaya jiwa mereka diselamatkan. Gitu kan? Kalau mereka punya kesulitan, kita doakan. Nah, itu adalah doa syafaat. Jadi kita berdoa kepada Tuhan untuk orang lain. Nah, saudara, intercession prayer ini cumanya kita harus tahu di dalam perjanjian lama ada yang disebut intercession prayer itu yang seringkali disebut standing in the gap. Standing in the gap. Nah, apa yang dimaksud dengan standing in the gap? Contoh yang jelas itu standing in the gap itu adalah pada waktu Musa dengan Tuhan. Tuhan marah kepada orang Israel. Dan Tuhan mau menghancurkan seluruh orang Israel di dalam perjalanan menuju Kanaan. Karena orang Israel itu membuat lembu emas dan sebagainya. Tuhan marah sekali dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu menyingkir. Menyingkir karena aku akan hancurkan mereka semua. Dan aku akan memulai lagi bangsa Israel itu dari engkau. Nah, disitulah Musa datang antara Tuhan dan orang Israel. Dan Musa berkata pada Tuhan, jangan Tuhan, jangan hancurkan mereka, jangan Tuhan. Kalau Tuhan mesti hukum saya saja. Biarlah saya yang mati, biarlah saya yang dihukum. Nah, itu Musa menjadi intercessor, dia standing in the gap antara Tuhan dan orang Israel. Dan Musa berkata, jangan hancurkan mereka, saya saja yang nanggung semuanya. Nah, itu adalah standing in the gap. Nah, saudara-saudara, standing in the gap itu betul di dalam perjanjian yang lama. Tetapi kita hidup di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu, di dalam perjanjian yang baru sudah ada orang yang stand in the gap, yaitu Yesus. Tuhan Yesus stand in the gap antara Bapa dan manusia yang berdosa. Dan Tuhan Yesus yang berkata, Bapa, aku yang tanggung semua dosa mereka. Aku yang tanggung semua hukuman mereka. Dan Yesus sudah menanggung hukuman kita. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa kita. Sebab itu kita sekarang di dalam perjanjian lama tidak lagi berdoa sebagai orang yang stand in the gap. Bukan. Karena Yesus sudah stand in the gap buat kita. Nah, sebab itu kita menjadi intercessor itu di dalam arti kata kita berdoa bagi mereka kepada Tuhan agar pertolongan Tuhan mengalir kepada mereka melalui kita. Nah, itu adalah intercessory prayer. Itu adalah doa syafaat. Jadi jangan lagi kita di dalam perjanjian baru ini berkata kita stand in the gap gitu. Gak bisa. Tuhan Yesus sudah stand in the gap. Cuma satu orang yang bisa stand in the gap. Dan kita ini tidak bisa stand in the gap. Ya, seperti Musa bilang, saya stand in the gap. Musa betul, karena belum ada Yesus yang stand in the gap.
Tetapi kita sekarang sudah ada Yesus yang stand in the gap, yang menerima hukuman, yang menanggung semua dosa kita. Nah, kita hanya bisa mendoakan bagi orang-orang kepada Bapa di surga supaya pertolongan Tuhan mengalir kepada mereka melalui kita. Nah, di situ kita harus mengerti mengenai intercession. Yang keempat sekarang, sebentar lagi saya selesai. Yang empat adalah doa yang giving thanks. Giving thanks. Setelah giving thanks ini adalah satu doa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu, kalau kita datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti dikatakan di dalam, kalau nggak salah Mazmur 100, mengatakan bahwa enter his gate with thanksgiving. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan ucapan syukur. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita masuk menghadap Tuhan, pertama-tama kalau kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan akan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, akan segala berkat-berkat yang sudah kita terima, akan segala favor yang Tuhan sudah berikan pada kita. Pada saat kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati, benar-benar bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, itu honoring God, itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mengetahui bahwa apa yang Tuhan lakukan itu kita terima dengan baik. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu kita bersuka cita, kita menerimanya, kita bersuka cita sampai kita bisa berkata thank you Lord, thank you. Saudara sendiri, kalau saudara misalnya memberi sesuatu, saudara masak buat seseorang, kemudian saudara bawa makanan itu kepada orang itu. Nah, orang itu berkata, aduh enak sekali, bagaimana bikinnya? Saudara senang kan? Karena orang itu menghargai apa yang saudara beri. Tapi kalau saudara cuma bilang, saudara bikin sesuatu, orang bilang, oke, thank you. Sudah, nggak ada ucapan apa lagi. Saya bilang, oh mungkin dia tidak suka, mungkin dia bisa masak itu lebih enak dari saya, mungkin macam-macam, ya kan? Tapi kalau orang itu sampai mungkin telepon, terima kasih ya, kamu sudah melakukan ini. Enak sekali, saya senang begini-begini. Kamu kok susah-susah ngerjain buat saya. Thank you so much. Nah saudara, itu suatu appreciation, suatu penghargaan yang senang diterima walaupun orang itu tidak ngarepin untuk diterima kasih. Tetapi kalau orang berterima kasih, itu adalah suatu yang menyegarkan. Demikian juga dengan Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Bahkan Tuhan berkata dengan korban syukur. Kalau misalnya kita ada di dalam kesulitan, yang rasanya kita ini lagi ada di dalam problem, marilah kita datang kepada Tuhan dengan korban syukur. Korban syukur itu bagaimana? Kita bilang, Tuhan, saya ada di dalam keadaan begini. Tapi Tuhan, saya mau bersyukur kepadamu anyway. Karena Engkau selalu baik. Karena Engkau selalu menolong. Pada waktu-waktu yang lalu, saya mengalami pertolonganmu. Sebab itu Tuhan, saya datang kepadamu. Walaupun saya ada di dalam keadaan kesulitan, saya mau pertama-tama bersyukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang baik. Itu adalah memberikan korban syukur kepada Tuhan. Nah kemudian kalau saudara mau tahu, ada syukur satu lagi yang saudara mesti lihat. Kalau saudara baca di dalam Filipi pasal yang keempat, okay? Dari mulai ayat yang ke-6, Tuhan berkata begini melalui Rasul Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah kita lihat di sini ada ucapan syukur lagi. Tapi kalau saudara perhatikan ucapan syukur yang ditulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 ini ditaruh di belakang daripada doa kita. Tadi yang saya katakan, Tuhan berkata, enter his gate with thanksgiving. Yang berarti pada waktu kita baru datang kepada Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan, begitu kan? Tetapi yang ini berkata, datanglah kepada Tuhan, jangan khawatir. Kalau kamu ada di dalam kesulitan, jangan khawatir. Tetapi datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah syukurnya di belakang. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Kita sedang menghadapi suatu kesulitan di dalam hidup kita ya. Nah sekarang kesulitan ini kita bawa kepada Tuhan. Tuhan bilang jangan khawatir walaupun kamu ada di dalam kesulitan. Jangan khawatir. Sekarang bawa kesulitan ini kepada Tuhan di dalam doa. Nomor 1 di dalam doa kita bilang Tuhan
keadaan saya begini Tuhan. Saya baru dipecat dari kerjaan Tuhan. Saya baru dikeluarkan, di layoff dari kerjaan Tuhan. Dan kalau saya ini nggak punya income Tuhan, saya nggak bisa bayar ini. Kita kasih tahu Tuhan, doa, bersekutu sama Tuhan. Dan dengan permohonan. Jadi kalau kita ada di dalam keadaan begini, Tuhan bilang jangan khawatir, mohonkan dan. Jadi Tuhan, saya perlu pekerjaan sekarang. Saya mohon Tuhan buka jalan supaya saya dapat pekerjaan. Dan saya percaya karena Engkau berkata bahwa Tuhan Engkau akan supply segala kebutuhan kita, maka saya percaya Tuhan pasti sediakan pekerjaan buat saya. Sebab itu Tuhan, terima kasih. Nah, kita meteraikan doa kita dengan terima kasih. Terima kasih itu ada di belakang dari doa kita, menyatakan bahwa kita beriman. Ini suatu kepastian bahwa apa keadaan saya seperti ini, yang saya mohonkan ini, pasti Tuhan jawab. Thank you Lord. Sebelum jawaban itu datang, kita berkata terima kasih. Itu adalah iman. Saudara, dia di sini kita belajar tadi supplication, prayer, terus tadi apa? Intercession dan thanksgiving. Biar kita sudah belajar 4 macam doa itu dan kita akan lanjutkan minggu depan.